Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, sahabat sehati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini di hari Sabtu tanggal 11 Zulhijjah, tepatnya 7 Juni 2025, saya dari kantor regional menyaksikan pemotongan hewan kurban. Jadi kita karena kemarin hari Jumat, jadi pemotongan hewan kurban di kantor regional Makassar itu dilakukan pada hari Sabtu karena hari Jumat ada ibadah sholat Jumat. Jangan sampai pemotongan hewan kurban itu terpotong dan terputus karena harus melakukan sholat Jumat bagi bapak-bapak panitia hewan kurban, pemotongan hewan kurban. Jadi dilakukanlah hari Sabtu supaya tidak terputus, ya, dilanjutkan terus sehingga acara pemotongannya itu berjalan dengan lancar, ya, tidak terputus-putus, tidak terpotong-potong karena harus melakukan ibadah Jumat. Nah, sahabat fillah, intisari daripada kita berkurban, ya, intisari daripada kita melakukan ibadah kurban itu bahwa bentuk daripada ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima pahala keikhlasan hewan kurban kita, ya, ibadah pemotongan hewan kurban kita itu, semoga Allah menerima, ya, dan Allah menjadikan kita insan-insan yang semakin bertakwa kepada Allah, semakin melakukan ketaatan kepada Allah, dan semakin takut akan azab Allah yang pedih, dan semakin bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, semakin pasrah dan tawakal serta ikhtiar dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Sahabat fillah, betapa besarnya ketakwaan Nabi Ibrahim yang ketika dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Ismail dan Ishak adalah merupakan anak dari Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim itu ketika setelah menikah dengan Siti Hajar begitu lama menantikan buah hati tercinta, begitu meminta-minta kepada Allah, Allahumma rabbi habli zawjan salih, Allahumma rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikanlah keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim terus meminta kepada Allah, dan sehingga pada suatu ketika dikabulkannya, diberikanlah buah hati yang begitu tinggi tingkat keimanannya, ya. Nabi Ibrahim dikabulkan doanya. Dengan pengabulan doa dari Allah, diberikanlah 2 anak laki-laki, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, yang dua-duanya dinobatkan sebagai nabi. Nah, ketika itu, pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, sahabat fillah, mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Keesokan harinya Nabi Ibrahim menafsirkan mimpi itu dan melakukan mimpi itu dengan memberikan kurban, menyembelih 100 ekor kambing terbaik pada saat itu. Namun di hari kedua, pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim lagi-lagi diberikan mimpi untuk menyembelih anaknya, perintah untuk menyembelih anaknya, dan Nabi Ibrahim langsung menyembelih 100 ekor unta yang terbaik yang Nabi Ibrahim kurbankan. Sekiranya itu daripada penafsiran mimpi, Nabi Ibrahim melakukannya dengan menggantinya dengan 100 ekor unta daripada mimpi yang kedua. Dan pada mimpi ketiga pun diberi mimpi lagi, sehingga Nabi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada Ismail, dan sang anak berkata kepada ayahnya, "Duhai ayahandaku, sekiranya itu perintah Allah, maka atas dasar ketakwaan lakukanlah, ya ayahku. Namun ada 2 permintaan. Yang pertama, asalah pisau itu tajam-tajam, agar supaya tidak ada percikan darah yang mengalir. Sekiranya ada, jangan sampai ibuku melihat dan ibuku sedih." Jadi Nabi Ismail itu berpesan kepada ayahnya, "Lakukan ayah, itu perintah Allah." Pun dengan keikhlasan Nabi Ibrahim, maka akan dilakukanlah penyembelihan itu
sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Betapa tinggi keikhlasan Nabi Ibrahim akan mengorbankan anaknya, anak yang diminta-mintanya, anak yang dinanti-nantikan kelahirannya, keberadaannya di dunia. Begitu ikhlas Nabi Ibrahim hendak mengorbankan dan melakukan perintah itu, yang dalam mimpinya itu adalah merupakan perintah Allah. Sungguh keikhlasan Nabi Ibrahim yang luar biasa, betapa berat. Namun seketika itu juga diganti oleh Allah dengan kibas. Sahabat fillah, begitulah orang-orang terdahulu kita dalam menyikapi perintah Allah, dalam melakukan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Sebegitu besarlah pengorbanan apapun yang akan dikorbankannya untuk agama Allah, untuk perintah Allah. Sahabat film, marilah kita mengambil pelajaran dari sini bahwa apapun itu, jika sudah ketetapan Allah, pasti ada hikmah di dalamnya. Hikmah yang bisa kita ambil di sini yaitu hikmah ketakwaan. Betapa bertakwanya Nabi Ibrahim, pun Nabi Ismail seperti itu. Betapa tinggi ketaatannya kepada Allah sehingga apapun akan dikorbankan. Buah hati yang kesayangannya pun rela dia korbankan. Bagaimana dengan zaman sekarang, yang ketika hanya dengan bahasa sedikit saja orang-orang bisa tersinggung? Korban perasaan itu tidak bisa hilang dari dirinya, ya, sehingga menjadi penyakit hati. Janganlah sahabat fillah. Kita harus berbesar hati, kita harus berbesar jiwa, karena sesungguhnya kehidupan ini hanyalah milik Allah. Apapun yang kita dengarkan, kalau hanya dari makhluk Allah, jangan dimasukkan di hati, jangan baper, ya. Kita harus berluas hati, kita harus berpositif thinking kepada Allah dan kepada siapapun, ya. Karena ketika kita berpositif thinking, maka positif pun akan datang kepada kita. Bagaimana tingkat kesolehan seorang Nabi Ibrahim yang harta tak terhingganya pun dia akan kurbankan, buah hati, ya. Kalau zaman sekarang anak-anak kita di sekolah berkelahi dengan temannya, dimarahi gurunya pun kita protes, ya. Kita rela memarahi orang lain karena anak kita telah dilukai. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya? Betapa itu dia ingin lakukan untuk ketakwaannya kepada Allah. Jadi sahabat fillah, segala yang terjadi atas ketetapan Allah, qadarullah. Marilah kita sama-sama belajar untuk ikhlas, belajar untuk sabar, belajar untuk tabah, belajar untuk syukur. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Janganlah kita tergila-gila untuk mengejar kehidupan dunia yang hanya sementara. Janganlah kita sampai saling bernegatif thinking, sampai saling menuduh dalam keburukan. Padahal sesungguhnya yang kita kejar itu hanyalah dunia sementara. Janganlah kita seperti itu sahabat fillah. Kita hanyut dalam godaan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan senang melihat kita berbuat baik. Syaitan tidak akan senang melihat kita berpositif thinking. Syaitan tidak senang melihat kita berbuat ikhlas, menebar kebaikan. Tapi syaitan terus menerus menggoda kita untuk berbuat, melakukan segala hal-hal yang negatif. Syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda kita untuk berbuat suatu kerusakan, suatu keributan, suatu kerusuhan, suatu percekcokan, suatu adu domba dan lain-lain. Teruslah kita menjaga silaturahim dengan baik. Teruslah kita, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kadang-kadang sangat mengecewakan, kadang-kadang sikap teman-teman kita, saudara kita sungguh di luar dugaan kita, ya. Sungguh betapa dia cuek, sungguh betapa dia tidak mempedulikan, sungguh betapa dia menganggap kita merasa terzolimi, kita merasa, buanglah perasaan-perasaan itu. Tetaplah berpositif thinking. Oh mungkin dia sibuk, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia lalai. Kitalah yang banyak bijak. Makanya kita minta kepada Allah supaya kita diberi keluasan hati, supaya kita diberikan kebersihan hati, kejernihan pikiran, kejernihan hati, sehingga dalam menyikapi segala ketetapan, segala cobaan dari Allah itu kita bisa ridho, kita bisa ikhlas, kita bisa sabar, kita bisa syukur. Kita syukuri segala keadaan, karena sesungguhnya keadaan yang lebih buruk ada di luar sana. Jadi segalanya kita syukuri, maka Allah akan menambah nikmat. Nah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian sahabat fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita semua dan menjadikan kita insan yang ikhlas. Dan Allah wa iyyakum
ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.